Ibu, bapak, saudari, saudara, rekan-rekan muda, dan adik-adik sekalian dimanapun kalian berada, bertemu kembali dengan saya Romo Tino SSCC di dalam catatan pesiarah. Di dalam persiaran hidup, kita tidak pernah terluput dari yang namanya perjumpaan. Sebuah perjumpaan di dalam perjalanan hidup orang beriman mestinya senantiasa menjadi kesempatan bagi kita untuk bertumbuh dan berproses menjadi orang yang lebih bijaksana. Sebelum kita mendengarkan permenungan dari catatan pesiarah, marilah kita membuat tanda kemenangan Kristus. Dalam nama Bapa dan Putera dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa, sumber keselamatan, Santo Bartolomeus Rasulmu telah mempercayakan diri dengan tulus hati kepada putramu karena iman. Semoga berkat doanya, gerejamu senantiasa menjadi sakramen keselamatan bagi segala bangsa. Dan dampingilah kami serta berkatilah kami gerejamu yang hidup, agar senantiasa mampu bersaksi sebagai terang kasih-Mu di dalam persiaran hidup kami. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Ibu, bapak, saudari, saudara, rekan-rekan muda, dan adik-adik sekalian yang terkasih di dalam Yesus Kristus. Beriman tidak melulu soal kita menyebut dan mempercayai Allah yang Esa, Allah yang tunggal. Beriman berarti kita berani untuk berproses dan mau dibentuk di dalam rancangan Allah untuk menyambut Yerusalem yang baru. Sebagaimana di dalam penglihatan Rasul Yohanes yang kita dengarkan di dalam bacaan pertama dari kitab Wahyu. Bagaimana gambaran sukacita abadi atau yang disebut dengan Yerusalem baru. Jangan kita pikirkan Yerusalem ini sama seperti kota Yerusalem yang kita kenal di dalam persiaran hidup kita saat ini. Yerusalem baru yang dimaksud adalah kota di mana di dalamnya hanya terdapat sukacita, hanya terdapat kebahagiaan, di mana kasih Allah merajai setiap makhluk ciptaannya yang tinggal bersama, hidup bersama dengan sang sumber kehidupan itu sendiri. Di dalam bacaan kedua dari Injil Yohanes, kita mendengarkan pengalaman bagaimana orang beriman bertumbuh karena perjumpaan, karena relasinya yang begitu mendalam. Bacaan Injil hari ini mengajak kita semua untuk belajar dari Santo Bartolomeus Rasul atau yang kita kenal di dalam Injil Yohanes disebut juga Nathanael. Seorang yang memiliki ketulusan di dalam beriman, yang memiliki kemurnian di dalam mengakui Tuhan sebagai utusan. Ibu, bapak, saudari, saudara, rekan-rekan muda, dan adik-adik sekalian yang terkasih, mari kita refleksi. Kira-kira kita menjadi Katolik, menjadi pengikut Kristus, tujuannya apa? Apakah di dalam persiaran hidup kita senantiasa membangun relasi yang intim dengan Tuhan di dalam doa, di dalam hidup rohani kita, di dalam pekerjaan persiaran hidup kita? Seringkali kita hanya mengucapkan bahwa saya mengenal Tuhan, saya beriman, saya beragama. Tetapi soal beriman itu bukanlah sekedar ucapan atau komitmen, tetapi bagaimana menghidupi apa yang kita ucapkan, apa yang kita percayai di dalam kehidupan persiaran kita secara nyata, di dalam tindakan dan perbuatan kita setiap hari. Di sini Yesus mengalami perjumpaan dengan Nathanael yang begitu hebat. Yesus mengatakan, "Lihat, inilah orang-orang dari bangsa pilihan yang sejati.
Tidak ada kepalsuan di dalamnya. Ternyata yang dikehendaki oleh Tuhan adalah kejujuran, ketulusan, kemurnian di dalam beriman. Kita diajak untuk bertumbuh berkembang. Kalau kita hidup supaya hanya dipandang bahwa kita beragama karena kita tinggal di negara yang harus memeluk agama, berarti kelas kita masih dangkal sekali di dalam pemahaman soal beriman. Karena beriman itu tidak cukup kita memiliki agama, tetapi bagaimana kita berproses, bertumbuh dan berkembang. Jelas di dalam Injil Yohanes, Natanael bertumbuh di dalam imannya karena perjumpaan. Perjumpaan Natanael dengan Yesus membuat imannya bertumbuh dan berkembang. Maka jika kita ingin bertumbuh dan berkembang, kenalilah, dalamilah Sang Sabda yang telah menjadi manusia. Belajarlah dari kitab suci, bacalah, resapilah, dan hidupilah nilai-nilainya. Maka kita akan dijauhkan dan dihindarkan dari sikap munafik sebagai orang yang beragama. Mari kita sebagai orang beriman yang mengaku diri sebagai murid Kristus, jangan takut untuk bertindak tulus dan menjadikan murni di dalam beriman. Jangan takut untuk berbuat baik dan menjadi terang, karena Tuhan akan senantiasa menyertai kita. Semoga berkat Tuhan melindungi dan memberkati kita semua, dalam nama Bapa dan Putera dan Roh Kudus. Amin. Ibu, bapak, saudari-saudara, rekan-rekan muda, dan adik-adik sekalian yang terkasih, beriman tidak hanya berhenti saat kita menerima sakramen pembaptisan. Karena jelas disampaikan di dalam Injil Yohanes, Natanael atau yang kita kenal saat ini Santo Bartolomeus Rasul bertumbuh dan berkembang di dalam imannya karena sebuah perjumpaan dengan Sang Sabda yang telah menjadi manusia. Jika Anda, saya, kita semua hendak bertumbuh dan berkembang di dalam iman, maka pahamilah, selamilah sabdanya, hidupilah dan jalani di dalam persiaran hidup kita. Tuhan memberkati. Amin.